Baik. Baik, para peserta webinar, insya Allah acara ini akan segera kami mulai. Sembari menunggu, peserta webinar dapat mempersiapkan di tempat dan alat tulisnya untuk membantu memaksimalkan sesi materi dan diskusi bersama narasumber kita pada sore hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.39, saya izin membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat sehat dan waktu luang untuk menghadiri acara webinar Integrasi Ilmu dan Agama pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan dakwah beliaulah nikmat iman dan ilmu dapat sampai kepada kita umatnya hingga hari ini. Untuk menambah keberkahan menuntut ilmu pada sore hari ini, marilah kita awali dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Nada Kamilia Rusida, selaku moderator webinar sore ini yang akan membersamai peserta selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Webinar Integrasi Ilmu Agama bulan ini mengangkat tema besar Islam, Sosial, dan Politik. Webinar sore ini akan disiarkan secara langsung di channel YouTube Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada dengan mengangkat tema Selalu Ada Peluang Mengintegrasikan Jurnalisme dan Islam. Pada sesi ini kita akan dibersamai oleh Profesor Dr. Ana Nadia Abror, MES. Beliau merupakan guru besar Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya saya akan menyampaikan secara singkat mengenai CV beliau. Baik, beliau memiliki kepakaran di bidang bahasa, komunikasi, dan budaya. Beliau memiliki ketertarikan di bidang penelitian jurnalisme, dan beliau memiliki latar belakang pendidikan yakni S1 di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, mendapat gelar master di Jurnalisme Lingkungan Hidup di York University Toronto di Kanada, mendapat gelar doktoral di Universitas of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia, dan telah dikukuhkan sebagai profesor jurnalisme di Universitas Gadjah Mada pada Maret tahun 2022. Sebelum dimulai, kami beritahukan kepada para peserta bahwasanya sesi diskusi akan dilaksanakan setelah sesi pematerian selesai. Pun demikian, peserta dapat mengajukan pertanyaan lebih awal melalui fitur chat Zoom yang nantinya akan dibacakan ketika sesi diskusi berlangsung. Baik, apakah dari Profesor sudah siap? Oke, siap. Baik, langsung saja kepada Profesor Ana Nadia Abror. Kami persilakan selama 60 menit ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya share screen dulu ya. Baik, silahkan Bapak. Hmm. Terus, hmm. Hmm. Nih, oke. Bisa dilihat? Masih belum terlihat Bapak untuk materinya. Oke, sudah? Sudah terlihat. Oke.
Baiklah, sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, saya berniat bu, saya berniat optimisme. Artinya optimisme selalu ada peluang untuk mengintegrasikan jurnalisme dan Islam. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman yang hadir eh, sore ini agar agar tetap bersemangat mencoba mengintegrasikan jurnalisme dan Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan formalitas, ini bukan pencitraan saya karena saya tidak perlu pencitraan karena saya tidak maju sebagai calon legislatif apalagi calon calon presiden. Jadi nggak ada soal dengan pencitraan. Tapi saya betul-betul sadar kalau Allah tidak mengizinkan, nggak mungkin kita bisa ketemu sore ini dan berdiskusi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya illa mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Kalau Anda melihat website saya berjudul abrarbirugo.id, itu akan tergambar tentang masa lalu saya. Saya sengaja mempresentasikan masa lalu ini bukan untuk menunjukkan saya sudah berjalan demikian jauh, tapi hanya untuk memberikan feedback bahwa dari perjalanan ini ada sesuatu yang bisa saya sampaikan tentang jurnalisme. Jadi kalau dilihat eh, website itu, saya sudah mengenal jurnalisme sejak awal tahun 1982. Ketika itu saya mengikuti kursus jurnalistik tingkat dasar yang diadakan oleh PWI Bukit Tinggi. Kemudian pada tahun yang sama, mulai Agustus, saya mulai berkuliah di jurusan publisistik. Dulu namanya jurusan publisistik, sekarang namanya jurusan ilmu komunikasi. Kemudian tahun 83, saya sudah menjadi reporter di tabloid politik satu-satunya di Indonesia saat itu namanya Eksponen. Jadi saya tidak hanya belajar jurnalisme, tapi juga menerapkan, mempraktekkan jurnalisme itu. Tahun 84, saya jadi pemimpin redaksi majalah Sintesa, ini majalah mahasiswa Visipol UGM. Tahun yang sama juga saya menjadi ketua dewan redaksi majalah mahasiswa UGM namanya Balairung. Jadi saya termasuk salah satu dari 5 pendiri majalah Balairung itu. Setelah berkuliah di S1, saya melamar bekerja di Jawa Pos karena ketika saya berangkat dari Sumatera ke sini, tujuan saya ingin jadi wartawan, tidak ada yang lain. Kemudian setelah dites di Jawa Pos, 3 kali tesnya kalau saya nggak salah itu dinyatakan lulus dan berhak mengikuti in-house training. Kalau sudah in-house training langsung jadi wartawan. Dan saya akan ditempatkan di Surabaya. Tapi ibu saya tidak berkenan saya menjadi wartawan. Akhirnya saya mundur dan melamar menjadi dosen dan diterima tahun 1988. Tahun 1990 saya menjadi pemimpin redaksi Berita Kagama. Itu media internal keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Tahun 1992 saya masih menempati posisi ini meskipun saya sedang berkuliah di Faculty of Environmental Studies di York University, Toronto, Kanada. Tapi ada tambahannya, saya menjadi pemimpin redaksi non-aktif. Usai ber- tahun 94, saya menyelesaikan S2 saya, gelar saya MES. MES itu Master in Environmental Studies. Studies itu kajian, beda dengan sains, sains itu ilmu. Apa beda sains dan ilmu? Kalau sains itu memiliki teori dan metode penelitian yang bisa membuktikan kebenaran ilmunya, metode sendiri maksudnya. Tapi kalau studies enggak.
untuk kajian. Dia meminjam teori dan metode penelitian lain untuk membuktikan ilmunya. Nah, saya belajar studies. Jadi orang yang belajar studies itu sifatnya minjam-minjam, karena minjam ilmu lain dan metode lain untuk membuktikan kebenaran ilmunya. Tapi ada yang menarik dari studies itu, dia bisa memperluas wawasan berpikirnya karena harus meminjam ilmu lain. Setelah saya menjadi Master in Environmental Studies, saya mulai belajar mempraktikkan jurnalisme lingkungan hidup. Dari situlah saya mengerti bahwa praktek jurnalisme lingkungan hidup di Indonesia itu tidak begitu menggembirakan. Akibatnya, jurnalisme lingkungan hidup tidak berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan hidup masyarakat. Tahun 2010 saya memperoleh gelar akademik tertinggi PhD dalam jurnalisme dari University of Malaya Kuala Lumpur. Tentu saja saya merasa senang. Saya menjadi seorang manusia yang siap mengembangkan keahlian saya. Apakah saya sudah mencapai seluruh cita-cita saya? Ternyata belum. Karena saya pernah berniat ingin jadi profesor jurnalisme. Niat itu terungkap atau terumuskan di Tokyo tanggal 20 September 1996 saat saya menjadi dosen tamu di Nagoya University di Nagoya. Yang memicunya adalah pertemuan saya dengan salah seorang profesor jurnalisme dari Doshisha University Tokyo, namanya Kenichi Asano. Nah, untuk memuaskan kerinduan inilah saya mulai mengerjakan 3 pekerjaan. Saya menyebutnya 3 MJ. MJ yang pertama itu mengajarkan jurnalisme, MJ yang kedua menelaah jurnalisme, MJ yang ketiga mempraktekkan jurnalisme. Hasil telah jurnalisme itu saya publikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dan buku. Sedangkan untuk praktek jurnalisme saya menulis biografi. Jadi kalau dulu saya praktek jurnalisme menulis berita, kalau sekarang saya menulis biografi dan profil berbagai lembaga. Di UGM saya sudah menulis 2 sejarah fakultas, yaitu FEB UGM dan Visipol UGM. Nah, kenapa saya cerita panjang lebar tentang masa lalu saya ini? Pertama, karena saya berhasil dikukuhkan sebagai profesor jurnalisme di Universitas Gadjah Mada, dan saya satu-satunya profesor jurnalisme di UGM. Ini tidak ingin sombong, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang berminat jadi ahli jurnalisme. Karena jadi ahli jurnalisme itu bukan hanya sekedar menelaah jurnalisme, tapi mempraktekkannya juga, di samping juga mengajarkan. Nah, yang penting dari itu adalah ini, pesan dari masa lalu saya itu hanya satu. Kontribusi utama jurnalisme adalah memanusiakan manusia. Jadi dari cerita panjang lebar masa lalu saya itu, saya menjadi bisa merumuskan bahwa kontribusi utama jurnalisme itu adalah memanusiakan manusia, bukan membodohkan manusia. Kalau sekarang terkesan jurnalisme itu membodohkan manusia, menjadikan manusia sebagai objek atau komoditas, itu jauh dari tujuan semula. Jadi Anda perlu kritis kalau ada jurnalisme yang bikin Anda malah jadi tidak bisa menggunakan akal sehat, ya berarti itu jurnalismenya nggak benar. Dari pembelajaran penghayatan saya terhadap jurnalisme itulah saya bisa mengatakan kontribusi utama jurnalisme adalah memanusiakan manusia. Sekarang kita lihat, setidaknya terdapat 2 konsep tentang memanusiakan manusia. Pertama, memanusiakan manusia sebagai bagian dari humanisme, memiliki semua kodrat kemanusiaannya. Kemudian memanusiakan manusia sebagai usaha menjadikan sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Jadi ada 2, pertama memanusiakan manusia itu sebagai bagian dari humanisme, tapi yang kedua sebagai menjadikan sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Nah, saya beranggapan yang terakhir inilah yang harusnya dipegang oleh
orang yang menjadi aktivis jurnalisme, pengamat jurnalisme atau wartawan. Dengan posisi inilah seorang manusia sah menjadikan kemanusiaannya ini. Melalui pilihan ini, frasa kontribusi jurnalisme menjadikan manusia tidaklah dipahami jurnalisme berkontribusi untuk memperoleh kemanusiaannya. Jurnalisme mengarahkan manusia untuk mencapai kesempurnaan sebagai makhluk Allah. Ia mencakup segala sesuatu yang bisa menuju kesempurnaan manusia sebagai ciptaan Allah. Tidak berlebihan bila jurnalisme berkontribusi menghasilkan dampak yang agung dalam kehidupan manusia. Nah, prinsip inilah yang kemudian melahirkan aturan dalam jurnalisme bahwa kerja jurnalisme adalah berpangkal dan bermuara pada kemanusiaan. Jadi sekali lagi, jurnalisme itu hendaklah berpangkal dan bermuara pada kemanusiaan. Rule inilah yang menjadi dasar saya menulis sebuah buku berjudul Susila Wartawan Muslim yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press pada Januari 2021. Nah, isi buku inilah yang saya pahami atau saya imajinasikan sebagai integrasi jurnalisme dan dalam Islam tingkat dasar. Jadi kalau orang bertanya kepada saya, ada berapa tingkat integrasi jurnalisme dan Islam? Menurut saya ada tiga. Ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat tinggi. Nah, saya mencoba mempraktekkan itu dalam menulis buku Susila Wartawan Muslim, itu integrasi tingkat dasar. Buku ini terdiri dari 6 bab, ya silakan dibaca sendiri. Tapi kita nggak akan mendiskusikan semua isi buku ini. Kita diskusikan saja bab 1. Wartawan Muslim tidak sekedar memenuhi kebutuhan informasi. Ini menyangkut kedudukan wartawan Muslim. Kedudukan wartawan Muslim sebagai hamba dan khalifah saling terkait. Sebagai khalifah Allah, ia memiliki hak prerogatif dan wewenang dalam keputusannya untuk mengelola wilayah kerjanya. Sedangkan sebagai hamba Allah, hak dan wewenang tersebut disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu apa kaitan antara kedudukan seorang Muslim sebagai dan khalifah Allah dan keputusannya untuk bekerja sebagai seorang wartawan? Salah satu aturan yang sudah ditetapkan dalam kaitannya sebagai hamba adalah wartawan Muslim harus menjalankan semua ajaran Islam. Dalam konteks penyiaran, dia harus mempraktekkan himbauan Nabi Muhammad SAW. Ini saya kutip hadisnya, siapa saja yang menyuruh pada kebaikan di dalam Islam dapat pahala atas perbuatan baiknya itu dan pahala dari orang yang mengikut jejak kebaikannya itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Siapa saja yang menyuruh pada keburukan di dalam baginya dosa atas perbuatan buruknya. Dan dosa dari orang-orang yang mengikut jejak keburukannya itu, tanpa mengurangi dosa sedikit pun dosa mereka. Kutipan ini sesungguhnya menyiarkan dua semangat. Pertama, tugas wartawan Muslim tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Ada tugas lain yang jauh lebih mulia, menyeru kepada kebaikan. Rasa inilah yang bisa diartikan masyarakat untuk berbuat baik terhadap semua makhluk Tuhan. Kedua, terdapat pahala yang dijanjikan Allah buat wartawan yang menyeru kepada kebaikan. Dan bagi orang yang menempuh jalan ma'rifat, menyerukan kepada kebaikan bukan untuk peroleh pahala semata. Soalnya dia tidak ingin menyeru kepada kebaikan demi mencari upah. Dia malah malu kalau melihat Allah ber, kalau berbuat seperti itu. Sebaliknya dia berbuat begitu ingin beribadah. Dia ingin meningkatkan penghambaannya kepada Allah dengan berbuat seperti itu. Dia merasa sudah melakukan sebagian kerinduannya, memuaskan sebagian kerinduannya kepada Allah. Nah, dalam konteks inilah wartawan berdakwah kepada masyarakat. Dalam berdakwah, wartawan Muslim bisa memposisikan dirinya salah satu di antara yang 5 ini. Pertama, pendidik atau muadib memberikan informasi atau pesan
yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, musadid, meluruskan informasi. Meluruskan informasi keliru yang beredar dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, mujadid, jadi pembaharu, memberikan penjelasan baru yang sama sekali belum diketahui masyarakat. Yang keempat, pemersatu dan muwahid, mengedepankan persatuan dan kebersamaan. Misalnya mendorong terbentuknya kerjasama dalam kebaikan. Yang kelima, pejuang mujadid menyampaikan kebenaran sekalipun terasa pahit. Jadi wartawan Muslim itu ketika memposisikan diri dia sebagai pendakwah, paling tidak dia harus tahu persis posisinya di mana. Apakah pendidik, apakah pelurus informasi, apakah mujadid, atau muwahid, atau mujadid. Silakan Anda cek pada wartawan atau pada berita yang ditulis oleh wartawan, apakah wartawan Muslim sekarang itu sudah memposisikan diri dia sebagai salah satu atau dua dari lima posisi ini. Itu integrasi jurnalisme dan Islam tingkat dasar. Tadi saya menyebutnya tingkat dasar. Nah, sekarang kita masuk pada tingkat menengah. Melanjutkan usaha mengintegrasikan jurnalisme dan Islam. Saya menulis buku judulnya Jurnalisme Hak Asasi Manusia atau Jurnalisme HAM. Buku ini diterbitkan oleh Suluh Media pada Juli 2023. Ini belum begitu lama. Buku ini tebalnya 161 halaman, terdiri dari 5 bab. Silakan dibaca judul-judul babnya. Mungkin dari judul itu Anda bisa membayangkan sebenarnya isi buku ini seperti apa. Tapi saya tidak mengiklankan buku ini karena eh, apa ya? Kewajiban saya hanya menulis buku, perkara orang mau membeli mau tidak, itu urusan orang bersangkutan. Saya nggak pernah bisa memaksa. Kita nggak mungkin juga mendiskusikan semua isi buku ini, tapi yang penting adalah dasar perumusan jurnalisme HAM. Salah satu yang salah satu pesona jurnalisme HAM itu adalah ia bisa mendidik tentang HAM. Jadi kalau orang belajar tentang jurnalisme HAM, sebenarnya tanpa sadar dia belajar atau dia di apa ya? Dia di dia men, jurnalis HAM itu mendidik dia tentang HAM. Lalu apa yang bisa kita jadikan patokan menentu apa tentang konsep HAM itu? Pertama yang bisa diketahui tentang HAM. Pertama tentu saja posisi tentang konsep HAM. Menurut menurut salah seorang narasumber atau sumber informasi saya, HAM itu adalah sesuatu yang melekat erat sebagai fundamental bagi manusia. Saya kutipkan pernyataan dia. Bila hak ini tidak terpenuhi, berarti harkat dan martabat manusia sebagai manusia yang wajar. Adapun yang dimaksud dengan HAM menurut Hasbi adalah hak-hak yang dapat meningkatkan kemanusiaan, memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk manusia umum dan memelihara kemuliaan kemanusiaan. Ini kira-kira yang di, dimaksudkan sebagai HAM itu. Kutipan ini memperlihatkan betapa penting dan mulianya HAM. Manusia harus memilikinya. Namun kepemilikan ini bukan karena pemberian masyarakat dan bukan pula berdasarkan hukum positif yang berlaku. Pemilikan itu sah bertolak dari manusia sebagai manusia. Jadi karena dia manusia, dia harus memiliki HAM dan HAM itu harus dihargai. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM itu adalah seperti ini. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia semakhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Ini menurut undang-undang. Yang menarik adalah
HAM menurut Islam. Bentar. Bisa saja kita beranggapan bahwa HAM, pengertian HAM ini berasal dari konsep HAM yang diadopsi dari negara-negara maju. Lalu kita menolaknya dan beralih ke konsep HAM menurut Islam. Al-Quran mencatat beberapa dasar HAM menurut Islam. Satu di antaranya termasuk dalam Al-Quran, surah Syad ayat 26. Ini firman Allah bunyinya, Hai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Sebab itu, putuskanlah perkara di antara manusia dengan benar, dan janganlah engkau turut kemauan nafsu. Nanti engkau akan disesatkannya dan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan memperoleh siksaan yang sangat keras, disebabkan mereka melupakan hari perhitungan. Melalui firman ini, Allah mengutamakan pentingnya keadilan. Betapa tidak, permintaannya menegakkan hukum secara hak diikuti oleh peringatan tidak menyimpang dari kebenaran kepada siapa keadilan itu ditujukan, tentu saja kepada negara. Karena demi kepentingan siapa? Tentu saja demi kepentingan manusia sebagai warga negara. Lalu, bagaimana wujud HAM menurut Islam? Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36, Allah mengakui eksistensi manusia. Ini merupakan wujud HAM menurut Islam. Dalam dalam firman Allah, di situ ayat Allah berfirman, lalu keduanya ditipu oleh setan dan dapat dikeluarkan dari tempat keduanya berada ketika itu. Dan sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lainnya. Lain, di bumi ada tempat diam dan kesenangan hidup untukmu sampai waktu yang ditentukan. Kutipan ini menunjukkan Allah tetap menghargai manusia sekalipun mereka sudah bersalah. Allah tidak Allah tidak membunuh mereka. Allah melemparkan mereka ke bumi dan membiarkan mereka hidup sampai waktu yang sudah ditentukan. Allah membebaskan mereka, mengusahakan hidup mereka dengan secara yang sendiri. Allah mempersilahkan manusia menjalani hidup mereka sesuai dengan keinginannya. Jadi bisa Anda lihat di sini Allah saja menghargai manusia. Nah, kalau kita tidak menghargai manusia, berarti kan kita lebih hebat dari Allah. Jadi ini prinsip HAM dalam Al-Quran yang sangat mulia sebenarnya. Tetapi seringkali dilupakan orang. Orang seringkali lebih suka mengadopsi konsep HAM menurut nilai-nilai yang lain, terutama yang dirumuskan oleh oleh negara-negara maju. Kalau Allah sudah menghargai keberadaan manusia, pantaskah manusia sebagai hamba dan ciptaan Allah melecehkan manusia? Tentu saja tidak pantas. Manusia akan terjerumus kepada perbuatan yang sangat arogan dan sombong bila tidak menghargai eksistensi manusia lain. Wujud HAM menurut Islam juga terkandung dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 25 sebagai berikut. Tuhan mengatakan, di bumi ini kamu hidup, di bumi ini pula kamu mati, dan di bumi ini pula kamu dibangkitkan. Cobalah Anda lihat dari kedua ayat itu, kita bisa memperoleh pelajaran Islam mengakui keberadaan HAM. Hak itu terentang mulai dari hak hidup, hak menetap, hak berdiam di muka bumi, sampai hak memanfaatkan fasilitas yang ada di muka bumi sebagai rezeki Allah. Namun semua hak itu diikuti oleh pandangan yang mengakui adanya kehidupan sesudah meninggal dunia.
Harapannya manusia memanfaatkan kesempatan hidup yang terbatas agar dimanfaatkan juga untuk kepentingan akhirat. Tentang persamaan hak, Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan khutbah Arafah sebelum meninggal dunia berkata, hai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah tunggal. Dan sesungguhnya kamu berasal dari satu Bapa. Semua kamu dari Adam dan Adam terjadi dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Tuhan adalah orang yang paling takwa. Tidak sedikit pun kelebihan bangsa Arab itu dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh minder sama siapapun, karena semua kita ini asalnya satu. Jadi kalau ada yang minder sama bule misalnya atau minder sama orang Arab, sebenarnya itu nggak masuk akal. Ini pemahaman hak asasi manusia yang menurut saya ini sangat 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 mendasar. Kutipan tersebut menunjukkan Islam sangat menjunjung keberadaan setiap individu. Tidak ada sedikit pun kesempatan bagi setiap individu untuk berbuat rasis. Jadi rasis itu dilarang dalam agama. Jadi kalau kita mencoba memahami kenapa setan iblis diusir dari surga dulu kan, sebenarnya setelah dia diusir, dia kan rasis terhadap manusia. Jadi dia menganggap dirinya dari api, manusia dari tanah, dia menganggap dirinya lebih tinggi. Jadi kalau ada orang yang rasis sebenarnya menurut menurut Islam itu sama dengan iblis. Jadi kita ini samanya semuanya ini. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain kecuali soal takwa ini. Nah, kalau kita membandingkan konsep HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dan konsep HAM menurut Islam, konsep HAM menurut Islam itu lebih maju dari konsep HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM yang merupakan produk manusia. Kalau sudah begini, tentu kita perlu mengintegrasikan konsep HAM menurut Islam dalam mempromosikan dan mempraktikkan HAM. Jadi lewat buku itu sebenarnya saya menggunakan konsep HAM menurut Islam ketika mengintegrasikan jurnalisme dan uh, Islam. Jadi itu yang disebut dengan integrasi jurnalisme dan Islam tingkat menengah. Nah, ini yang tingkat tinggi. Di atas kedua integrasi jurnalisme dan Islam di atas ada lagi yang saya sebut itu integrasi tingkat tinggi. Saya menyebutnya seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu salah atau tidak. Tetapi yang jadi inti dari integrasi tingkat tinggi ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai paradigma. Ini bukan barang baru sebenarnya, atau bukan ide baru. Ini sudah lama terjadi dan ini diinisiasi oleh Kunto Wijoyo, almarhum Kunto Wijoyo. Saya pikir dialah yang salah satu pionir ya untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai paradigma. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai paradigma, kita menemukan sebuah pemahaman. Ini saya kutip pernyataan dia. Suatu suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana Al-Quran memahaminya. Jadi ini kutipan langsung dari tulisannya Kunto Wijoyo. Dengan lewat kutipan ini sebenarnya Al-Quran membangun pengetahuan. Melalui pengetahuan itulah manusia mengambil hikmah yang menjadi dasar tindakan dan perilaku. Kalau sudah begini, tentu tindakan dan perilaku tersebut sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Inilah yang kemudian disebut Kuntojo sebagai pengilmuan Islam. Ya, pengilmuan Islam. Pengetahuanlah yang diislamkan. Jadi mengislamkan pengetahuan. Lalu muncul istilah ilmu sosial profetik. Nah, inti dari ilmu sosial profetik ini adalah
melihat Islam sebagai dasar spirit dari tiga unsur, tiga hal. Pertama humanisme, kedua, pertama liberasi atau pembebasan, yang kedua humanisasi, dan ketiga transendensi, transendensi pada ilmu. Jadi kalau ingin mengintegrasikan ilmu dengan Islam, saya pikir pada tingkat yang tinggi kita harus mempraktekkan atau kita harus punya spirit itu liberasi, pembebasan, humanisasi, dan transendensi pada ilmu. Ini pula yang menjadikan jurnalis sebagai ini pula menurut saya yang bisa diadopsi kalau ingin mengintegrasikan jurnalisme dalam Islam yang saya sebut tingkat tinggi tadi. Kenapa? Karena dalam internasionalisme dan Islam yang sudah adopsi bab di atas itu baru unsur humanismenya. Jadi belum liberasi, belum juga transendensi. Meskipun mungkin ada orang mengatakan sudah ada kok sedikit tentang itu, tetapi saya menilai belum belum ada. Karena itu inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengintegrasikan jurnalisme dalam dan Islam itu pada tingkat yang tinggi ini. Jadi sekali lagi ada liberasinya di situ, ada humanisasi, ada transendensi. Kenapa? Karena dalam integrasi jurnalisme dan Islam itulah ada yang selama ini baru ada unsur humanisasi, mungkin ada transendensi Islam dalam praktik jurnalisme, namun liberasinya belum ada. Nah, pada titik inilah saya mengatakan bahwa peluang integrasi jurnalisme dalam Islam itu selalu ada. Jadi sekali lagi seperti di awal diskusi kita tadi, saya mengatakan bahwa peluang itu ada, kita harus optimis. Nah, persoalannya adalah apakah kita akan ambil peluang itu atau tidak, atau menyerah pada keadaan jurnalisme yang seperti sekarang. Dalam mengusahakan liberasi tentu saja jurnalisme menjadikan Al-Quran sebagai pelita. Jurnalisme mengidentifikasi belenggu-belenggu yang terjadi dalam masyarakat, lalu menyampaikan jalan keluar berupa petunjuk Al-Quran. Dan keluar ini hanya berupa informasi, artinya informasi berita itulah yang seharusnya mengandung liberasi. Liberasi dari apa? Oh, banyak banget. Ada kejumudan, sikap ikut-ikutan, ketundukan pada budaya asing, dan sebagainya. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran. Lihatlah misalnya Al-Quran surah Luqman ayat 21. Nah, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan. Mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa yang api yang menyala-nyala. Lalu ada lagi firman Allah dalam surat Fusilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Kutipan firman Allah ini menegaskan Allah mendorong manusia untuk menggunakan akalnya, mendidik manusia untuk berpikir, merespon berbagai masalah dan dengan kepala dingin dan akal sehat. Tegasnya firman ini mendidik manusia untuk berijtihad. Nah, ini catatan penutup. Sebelum sebelum masyarakat yang menjadi pengguna hasil jurnalisme melakukan ijtihad, tentu para pelakunya dulu yang harus berijtihad. Pengamat jurnalisme juga perlu berijtihad mengintegrasikan jurnalisme dan Islam. Berijtihad merupakan perintah sekaligus ujian Allah bagi manusia. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 31. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad
dan bersabar di antara kamu dan agar kami menyatakan baik buruknya. Itulah sekedar pengantar diskusi sore ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendorong para hadirin semua untuk apa ya, untuk berpikir atau berimajinasi tentang bagaimana seharusnya integrasi jurnalisme dan Islam. Untuk publikasi yang saya citasi hanya sangat sedikit, ada kira-kira ya 7 atau 8 itu, tetapi ini sekali lagi yang saya citasi. Di luar ini tentu banyak buku yang saya baca, tapi yang saya citasi cuma ini. Silakan dicek publikasi yang saya citasi ini. Siapa tahu dari situ Anda dapat inspirasi untuk mencoba membayangkan integrasi Islam dan jurnalisme itu apa, atau integrasi jurnalisme dan Islam itu seperti apa. Karena peluang itu ada, dan sebagian besar wartawan adalah beragama Islam, sebagian besar juga pemilik media itu beragama Islam, tapi kok integrasi jurnalisme dan Islam itu kok tidak terjadi, kok kayaknya jauh panggang dari api. Karena itu, kalau saya selalu optimis karena peluang itu ada sebenarnya. Nah, silakan direnung-renungkan kira-kira seperti apa yang bisa Anda lakukan atau kita lakukan untuk mengintegrasikan jurnalisme dan dan Islam. Itu kira-kira pengantar diskusi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena suara saya masih masih serak, nggak begitu lantang ya. Karena ketika saya pulang, sebenarnya saya bukan hanya pulang kampung, saya juga menghadiri pernikahan ponakan saya di Medan. Dari Medan saya ke Sibolga, dari Sibolga saya ke Barus. Mungkin Anda mengenal Barus, itu titik nol Islam di Indonesia. Ternyata Islam pertama kali disebarkan itu atau mendarat di Indonesia di Barus, bukan di Aceh. Barus itu di pinggir laut terletak di Tapanuli Tengah. Di situ ada makam penyebar agama Islam pertama namanya Syekh Mahmud. Itu sahabat Rasulullah. Dia ke Indonesia, ke Barus itu zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi saya sempat ke sana dulu, saya takjub juga membayangkan orang dari Arab sana sampai ke Barus itu eh, melalui laut menyebarkan agama Islam, yaitu apa ya? Ya kita mungkin nggak akan sampai sehebat itu, tapi paling tidak kalau kita ngerti sejarah itu, siapa tahu kita juga punya punya semangat untuk mengintegrasikan ilmu kita dengan Islam. Tadi saya lihat ada mahasiswa Ahmad Rifai, itu mahasiswa KPI S2 UIN. Mungkin dia juga bisa menggali semangat Syekh Mahmud itu dari Saudi Arabia yang menyebarkan Islam di Barus. Dan di sana ada prasasti yang ditandatangani oleh Joko Widodo. Dan pemerintah Indonesia mengakui bahwa Baruslah yang menjadi tempat titik nol Islam masuk ke Indonesia, bukan kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Tapi tetap saja itu dugaan saya akan melahirkan pro kontra karena orang-orang di Tapanuli Tengah itu sebagian besar beragama Kristen. Tapi kalau yang di pinggir pantai, di pesisir itu semuanya Islam. Jadi karena jalan-jalan sampai ke Barus, pulang ke Bukit Tinggi, ya mungkin masuk angin, akhirnya suaranya jadi nggak lantang. Oke, begitu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Ini saya kasih. stop aja. Oh iya, baik, terima kasih Prof atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Sebelum menuju sesi diskusi, saya izin menyampaikan sedikit poin-poin materi yang telah saya peroleh.
Yang pertama yaitu kontribusi utama terhadap jurnalisme adalah memanusiakan manusia, yang artinya jurnalisme menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu yang kedua, sebagai wartawan Muslim memiliki tugas yakni memberikan atau menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Serta dalam dakwahnya, wartawan memiliki 5 peran yakni sebagai pendidik, pelurus informasi, pembaharu, pemersatu, dan pejuang. Lalu yang ketiga, yakni integrasi jurnalisme Islam tingkat tinggi, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma. Baik, berikutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Kami persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa melalui fitur raise hand. Dan jika ingin bertanya, bisa dituliskan melalui fitur chat Zoom. Baik, tadi sudah ada pertanyaan dari Bapak Dodi Riyadi. Dapatkah dikatakan semua nabi adalah jurnalis langit yang mengabarkan berita dari Tuhan untuk mengingatkan manusia sebagai khalifah, wakil Tuhan, untuk mengelola bumi? Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Prof. Oke, saya pikir dapat karena sesungguhnya Nabi itu memang menyampaikan risalah dari Allah kepada manusia. Nah, kalau sudah dia menyampaikan itu, pasti dia yang dia sampaikan itu sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat dan demi kepentingan atau kemajuan masyarakat juga. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Gak mungkin Allah mau mencelakakan manusia. Jadi yang mencelakakan manusia itu sebenarnya manusia juga. Karena itu kalau kita bicara dalam konteks dakwah misalnya, saya yakin betul bahwa setiap pendakwah itu pasti menyampaikan kebenaran dari Allah. Cuman apakah manusia bisa menangkap kebenaran atau tidak, itu lain lain soal. Tapi tugas Nabi memang menyampaikan kebenaran itu kepada manusia agar mereka bisa selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dalam konteks jurnalisme sebenarnya sama, karena jurnalisme itu tadi sudah saya katakan kontribusi utamanya itu memanusiakan manusia. Jadi ingin menjadikan manusia itu sebagai makhluk Allah sesuai dengan harkat dan martabat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak sedikit pun sebenarnya jurnalis itu ingin mendowngrade manusia, ingin merendahkan manusia. Nah, kalau ada jurnalisme yang punya terkesan merendahkan manusia itu sebenarnya itu bukan jurnalisme yang universal. Itu pura-pura jurnalisme sebenarnya. Jadi dalam jurnalisme, selagi saya katakan, dia ingin memanusiakan manusia. Itu komentar saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, selama ada pertanyaan lagi, Prof. Selama ini komunitas Muslim yang menggeluti jurnalistik masih lemah pemahamannya tentang Islam, sehingga menurut saya perlu penguatan dari sisi ini. Oh, ini eh, tanggapan dari Ahmad Rifai. Oke. Eh, Ya, apa? saya setuju. Ya, Tapi lemah itu bukan karena mereka nggak punya pengetahuan. Pengetahuannya cukup kok. Coba kalau kita cek ya, kita ini rata-rata belajar Islam itu sejak kecil loh. Sejak SD, SMP, SMA, sebab perguruan tinggi. Kurang banyak apa itu pengetahuan. Tapi tidak dihayati, itu aja persoalannya. Gak usah jauh-jauh. Kalau Anda melihat tetangga Anda yang pengen umroh misalnya, atau pengen haji, mereka belajar manasik itu paling sebulan sebelum haji, paling seminggu sebelum umroh. Padahal sejak awal seharusnya mereka sudah belajar bagaimana umroh, bagaimana haji. Tapi karena nggak dihayati, lalu hanya menjelang berangkat saja. Nah, sekarang kita kan bisa berpikir, kalau dia belajar manasik misalnya, hanya seminggu sebelum berangkat, apa sih yang bisa dia peroleh? Jadi penghayatan itu. Jadi kalau bagi saya, penghayatan itu yang harus diperkuat. Biarlah pengetahuan
tentang Islam itu sedikit misalnya, asal dihayati cukup kok. Nah, kita penghayatan itu yang kurang. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya meningkatkan penghayatan itu bagi wartawan Muslim. Karena kalau dicoba di skenario kan wartawan Muslim itu Islam duluan dia, Muslim duluan dia baru jadi wartawan. Tapi kan ketika jadi wartawan, Islamnya itu seperti hilang, tersihir oleh jurnalismenya. Harusnya kan dibalik. Justru dia mengamalkan Islam dulu, mengaitkan Islam dulu, baru dia tambahkan tentang praktek jurnalisme itu. Jadi sekarang ya itu yang saya nggak tahu. Kenapa orang yang belajar jurnalisme mungkin cuma 6 bulan, cuma setahun, tapi tentang bisa menghapuskan pelajaran tentang Islam sedemikian lama. Harusnya kan enggak. Justru Islam itu, justru jurnalisme itu didasari oleh Islam. Sehingga dia bisa, seperti tadi, bisa jadi apa namanya, bisa jadi pelurus informasi, bisa jadi pejuang, atau paling tidak bisa menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat. Tapi sekarang banyak loh wartawan Muslim itu yang justru jadi buzzer, menyebar hoax misalnya. Itu kan sangat bertentangan dengan Islam. Apakah dia nggak sadar atau demi mata pencaharian? Nah, itu saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari luarnya, kan seolah-olah Islamnya itu sirna gara-gara ada jurnalisme. Seharusnya kan dibalik itu. Karena dia Islam duluan, baru jadi wartawan. Sama dengan kita kalau misalnya kita berteman, lalu kemudian kita berhutang pada seseorang, lalu kita nggak bayar hutangnya, kan nggak mungkin kita marah-marah. Nggak mungkin kita nggak menyapa dia. Kan kita berteman dulu. Jadi tetap kita pelihara pertemanan itu. Soal hutang-hutang itu kan bisa diselesaikan. Jadi iya, apa namanya ya? Kalau bagi saya prioritas itu yang utama kan Islam dulu, karena itu yang akan diperjawabkan nanti di akhirat. Karena kita semua sudah tahu bahwa Allah menegaskan Islamlah ya agama yang paling baik dan yang diridhoi kita anut. Itu komentar saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Fikri. Bagaimana media yang ideal atau contoh media yang bagus baik dalam dan luar negeri serta pandangan Prof. Ananadia soal media yang berpihak secara politik kepada kandidat tertentu. Kalau kita bicara objektif, itu nggak mungkin. Nggak ada yang objektif di dunia ini. Pasti ada berpihak. Nah, persoalannya berpihak kemana? Harusnya kan berpihak itu pada kebenaran. Karena kalau sudah berpihak kebenaran, nggak ada persoalan. Tapi kita kan kadang-kadang mempertanyakan kebenaran versi siapa. Nah, kalau seperti yang sudah saya sampaikan dalam presentasi tadi, kita berpihak kepada kebenaran itu yang buat kepentingan manusia dan itu bermanfaat buat manusia, buat masyarakat, bukan buat pengusaha, buat para penguasa. Tapi sekarang bisa Anda cek lah, coba lihat berita ini. Penting dan bermanfaat buat penguasa, buat pengusaha, harusnya enggak buat masyarakat. Nah, kebenaran itu harusnya bisa menciptakan, tadi saya katakan, bisa menggusur kejumudan misalnya. Kan banyak umat Islam sekarang yang ikut-ikutan. Kalau Anda sempat nanti umroh atau naik haji ke Mekah, ke Tanah Suci misalnya, di Mekah itu ketemu dengan mall besar misalnya. Orang-orang Arab ikut-ikutan, ingin seperti orang Barat misalnya. Jadi apa-apa yang ada di Barat itu ada di mall besar di, di Mekah itu. Dan mereka mengikuti gaya hidup seperti itu. Nah, itu kan rasanya lucu gitu. Jadi itulah yang harus kita apa ya kita singkirkan menggunakan jurnalisme. Jadi ada liberasi tadi. Jadi sebenarnya ilmu sosial profetik itu sangat mulia karena dia ingin membebaskan manusia, bukan hanya
humanisasi, tapi transendensi juga. Jadi hubungan ke atas dengan Allah itu harus diperhitungkan juga. Jadi dalam jurnalisme sebenarnya eh, transendensi dan liberasi dan humanisasi itu keniscayaan. Tapi yang sudah dilakukan selama ini baru humanisme itu atau humanisasi. Nah, untuk yang kedua, yang sisanya yang dua ini mungkin secara bertahap bisa dirumuskan. Dan saya merasa berhutang kalau belum bisa merumuskan integrasi jurnalisme dan Islam tingkat tinggi ini. Jadi kalau saya baru bisa merumuskan integrasi jurnalis dan Islam tingkat rendah dan tingkat sedang. Insya Allah saya akan tulis buku, mudah-mudahan terbit tahun depan, bagaimana mengintegrasikan jurnalisme dan Islam tingkat tinggi. Jadi ada unsur liberasinya, ada unsur transendensinya. Jadi bagi bagi Anda yang ingin jadi wartawan atau ingin jadi pengamat jurnalisme misalnya, dua hal ini yang mungkin perlu dielaborasi sehingga jurnalisme itu nanti ya betul-betul bisa menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Jadi dasarnya itu memang Al-Quran. Sekarang belum sampai ke situ, tapi saya yakin peluang itu ada dan ya tinggal kita mau atau tidak. Tapi kalau bagi Anda yang ingin bergabung dengan saya misalnya, untuk merumuskan itu saya sangat terima kasih. Kita coba rumuskan bersama-sama. Siapa tahu nanti bisa jadi sebuah buku untuk semacam apa ya bukti. Begini loh, jurnalisme, integrasi jurnalisme dan Islam itu yang saya sebut tingkat tinggi. Demikian komentar saya. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Izin Ya, bertanya, Prof. Saya Yoga Irwan Maulana Musa. Bagaimana peran seorang wartawan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan imparsial tentang agama Islam? Serta apa perbedaan antara jurnalisme dan sensasionalisme dalam menyampaikan informasi tentang agama Islam? Lalu, adakah langkah-langkah yang dapat diambil oleh seorang jurnalis untuk mengintegrasikan jurnalisme dan agama Islam secara efektif? Itu, Prof. ya, soal yang terakhir dulu. Saya pikir yang terakhir ini ada. Jadi orang yang belajar jurnalisme, yang menjadi pengamat jurnalisme itu menjadi kewajiban dia. Tapi jangan ini diserahkan kepada wartawan. Repot wartawannya nanti. Itu wartawan itu mempraktekkan. Tapi orang yang belajar jurnalisme, orang yang menjadi penelaah jurnalismenya, ini yang merumuskan seperti apa sih sebenarnya integrasi jurnalisme dan Islam itu pada tingkat tinggi. Itu yang jadi bagi tugas. Kalau wartawan disuruh begitu nggak mungkin. Jadi wartawan itu sudah sulit kok. Karena di Indonesia banyak sekali batasan pemberitaan, termasuk Undang-Undang ITE. Belum lagi Undang-Undang Pers, belum lagi kode etik jurnalistik, belum lagi kode usahaan. Jadi berat jadi wartawan di Indonesia ini. Kalau nggak hati-hati bisa ditangkap. Coba Anda tanyakan pada wartawan di Jakarta itu yang sering ke pos di kementerian. Mereka punya banyak informasi, tapi nggak berani menyampaikannya. Karena takut ditangkap. Karena pemerintah punya punya apa namanya, punya mata-mata tentang orang ini, melanggar ini, bisa ditangkap. Jadi wartawan kita sebenarnya separuh tiarap sekarang ini. Nah, tentang Islam juga begitu. Takut dicap radikal. Kalau sudah dicap radikal oleh pemerintah itu sudah bahaya. Jadi wartawan Muslim pun berusaha untuk tidak terlalu apa ya frontal menyebarkan tentang Islam, kebaikan Islam. Padahal meskipun mereka tahu Islam itu rahmatul lil alamin misalnya. Jadi ada persoalan tentang batasan pemberitaan di Indonesia itu. Karena itu kita berharap andai kata ganti rezim penguasa ini, siapa tahu batas pemberitaan itu tidak seketat sekarang. Sekarang sangat ketat batasan pemberitaan. Nah, di sisi lain, media
tidak bisa hidup kalau nggak ada iklan. Iklan itu harus menghibur. Iklan itu harus sensasional. Kalau nggak ditonton orang. Jadi ada dilema sebenarnya antara menyiarkan kebenaran kepada masyarakat dan survive hidup sebagai sebuah media. Jadi media di tengah-tengah itu. Artinya tidak tetap berusaha untuk mencari iklan, tapi berusaha juga untuk menyampaikan informasi tentang Islam secara benar. Kalau mereka nggak bisa ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Kalau sangat radikal nanti menyiarkan tentang agama Islam dicap radikal, dan medianya nggak bakalan dapat iklan. Jadi, tapi kalau tidak menyiarkan tentang Islam secara benar, itu juga nggak akan dibaca oleh orang, nggak akan digunakan oleh orang juga. Jadi, berat sebenarnya persoalan jurnalis di Indonesia ini kalau harus menyiarkan tentang Islam. Karena sekarang sangat mudah orang mencap ini radikal, si itu radikal, si A radikal. Jadi kalau dulu kan berdasarkan penelitian, eh, saya pernah baca sebuah penelitian dilakukan oleh sebuah organisasi di masyarakat itu, yang paling dicap radikal itu adalah Habib Rizik. Nomor dua, Felix Siaw. Lucu kan? Yang ketiga, Abu Bakar Ba'asyir. Jadi kalau sudah dapat cap radikal itu jadi musuh musuh negara. Jadi karena itulah repotnya kita berjurnalisme ini. Kita ingin berbuat yang benar, tapi dianggap dicap radikal. Tapi kalau tidak begitu, pesannya nggak sampai. Yang amar ma'rufnya mungkin aman, tapi nahi mungkarnya tidak. Padahal nahi mungkar itu sejalan dengan amar ma'ruf. Banyak orang yang nggak sanggup untuk nahi mungkar, tapi amar ma'ruf bisa. Jadi harus ada juga orang yang nahi mungkar itu. Jadi dia harus pandai-pandai menjadi wartawan kalau memberitakan masalah Islam di Indonesia ini. Jangan sampai dicap radikal. Kalau dicap radikal, mudah aja orang melapor ke polisi lalu Anda ditangkap. Ya, kita ya berharap situasi ini bisa segera berakhir sehingga jurnal, praktek integrasi jurnalisme dan Islam itu yang tingkat tinggi itu bisa bisa dilaksanakan dengan baik. Itu komentar saya. Baik, ini ada pertanyaan kembali, Prof. Ya, Izin bertanya, bagaimana pandangan Prof tentang maraknya wartawan tanpa surat kabar? Terima kasih. wartawan. Wartawan tanpa surat kabar. Oh, nggak ada masalah. Jadi dunia kita sekarang ini itu dunia yang apa namanya terbuka karena teknologi komunikasi dan informasi. Orang yang jadi produsen informasi pada saat yang sama bisa jadi konsumen atau sebaliknya. Orang yang jadi konsumen informasi bisa jadi produsen. Yang penting dia punya informasi, mau dia sampaikan kemana saja nggak ada persoalan. Banyak kok yang akan menerima pesan informasi itu. Itulah yang disebut dengan wartawan apa namanya eh, citizen jurnalis itu. Jadi orang yang berpartisipasi ingin menyampaikan informasi, padahal dia nggak punya media, nggak punya surat kabar, nggak apa-apa. Sampaikan aja kepada masyarakat. Kalau itu kebaikan, dia dapat pahala. Masyarakat juga dapat untung. Karena itu alangkah baiknya kalau setiap kita misalnya punya website, kita punya blog, isi blog tuh dengan berita yang kita kita susun sendiri, kirimkan berita kita ke website itu nanti orang akan baca. Dan kalau misalnya pembacanya banyak, Anda akan dapat revenue juga, keuntungan juga dari iklan itu yang AdSense itu dari AdSense. Ya sama dengan YouTube, YouTuber itu kan kalau penontonnya banyak, Anda akan dapat bonus, kemudian uangnya bisa bisa datang. Jadi yang penting
kita berpartisipasi menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Jadi jangan hanya jadi konsumen saja. Jadi kita juga berijtihad gitu. Karena kalau kita berijtihad, perkara apakah nanti hasilnya baik atau tidak, kan kan sudah berpahala, dapat satu pahala. Itu sudah berijtihad kok. Nah, kalau baik, tambah lagi. Nah, kan lebih baik orang yang nggak dan lebih baik daripada orang yang nggak berijtihad apa-apa. Dia nggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau dia berijtihad, dia dapat satu. Kalaupun keliru, nggak apa-apa, dia dapat satu kok. Itu kalau kita hitung-hitungan pahala ya. Tapi yang saya katakan adalah, apapun yang kita lakukan untuk menjadi produsen informasi itu sah-sah saja. Kalau Anda ingat misalnya tsunami di Aceh dulu, orang kan tahunya dari informasi, itu dari citizen jurnalis loh, bukan dari media resmi. Jadi dia yang memvideokan kejadian tsunami itu, lalu dia sampaikan kepada temannya, lalu terbuka semuanya awal tsunami Aceh itu. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya. Itu komentar saya. Baik, terima kasih Prof atas penyampaiannya, jawabannya. Mungkin apakah ada dari para peserta yang lain ingin bertanya secara langsung? Baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Arkom Kuswanjono selaku Kepala Pusat Kajian Paradigma Profetik Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum Bapak Arkom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Bapak ingin menyampaikan tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Prof. Abror terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, kita bertemu pada kesempatan kali ini. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada Prof. Nadi Abror di tengah kesibukan ya bisa hadir pada sore hari ini Ya, dan sama-sama. sudah bisa memberikan pencerahan. Tadi saya mohon maaf, saya masuknya telat tadi karena masih ada di jalan. Iya. Ini nama Prof. Abdur ini sudah sangat terkenal ya di mana-mana dan sangat berkompeten bicara masalah jurnalisme ini gitu. Masih juga untuk Mbak Nada ya. Eh, saya tadi sepenggal ya karena tidak dari awal mengikuti. Saya kira sangat penting banget ya yang disampaikan oleh Prof. Abdur tadi ya tentang jurnalisme di dalam Islam karena kalau kita ngikuti sifat Nabi salah satunya kan tabligh ya. Hmm, Tabligh ini kan menyampaikan. lakukan ya benar. Tapi tablighnya Nabi ini kan atas dasar fatonah, kecerdasan, Betul. atas dasar amanah, ya, Ya, atas dasar sidik ya ya, kebenaran. betul. Yang ini tampaknya jauh ya dalam realitas sehari-hari yang kita temui di dalam jurnalisme ini. Ya. Ya, Tadi Prof. Abdul tadi menyampaikan mungkin pertimbangan praktis, pertimbangan uang, ya ya, itu yang kadang-kadang lebih dominan dibanding value ya nilai-nilai yang sebenarnya perlu diemban oleh seorang jurnalis gitu kan. ya, Nah, ini tampaknya diskusi ini ya mestinya memang jadi sangat penting sekali ya. Kalau ya, mungkin tidak ada stimulasi seperti ini, mungkin kita seakan-akan jurnalisme kita tuh ya baik-baik saja gitu. ya, Seakan-akan atas nama mengungkapkan kebenaran gitu kan. ya, Padahal kebenaran yang diungkapkan mungkin juga post-truth ya, artinya iya, belum tentu benar juga gitu kan. ya, betul. Dan juga karena persoalan keberpihakan, karena senang ini dan membenci yang lain dan sebagainya, Ya, lalu dia bisa mengemas pernyataan-pernyataannya itu seakan-akan sebagai satu kebenaran. ya, Dan ini kita bagi masyarakat ya kadang-kadang kan seringkali dibingungkan ya Prof ya, ya, bingung sebenarnya mana sih yang benar gitu kan. ya, Ini penyampaiannya bahkan ada data-data juga ya seakan-akan akurat gitu kan yang hmm, kita menganggap ini satu kebenaran, tapi ada yang
dengan data juga, tetapi kok ya sangat bertentangan begitu. Nah ini Ya, kan awam ya, kita sebagai masyarakat umum begitu yang kadang-kadang menghadapi kesulitan ya di dalam membedakan ini ya. Nah ya, ini kita butuh resep juga ini ya, resep dari Prof. Abdul ya. ya, Bagaimana Islam, value Islam itu betul-betul apa ya mendasari di dalam kita. Ya mungkin kalau seorang jurnalis ya, dia harus mendasari seorang jurnalis untuk tabligh sidik amanah fatonah tadi gitu. Tetapi bagi kita ya masyarakat umum ya umat ini ya, yang itu juga harus bisa mensikapi kira-kira bagaimana ya kita mampu membedakan ya mana ini satu berita yang benar, mana yang hoax, mana yang fake news bahkan begitu, yang palsu begitu. Ini adakah kira-kira kiat-kiat ya, Prof. Abdul ya, ya, untuk bagi masyarakat awam untuk berhati-hati betul ini karena dampak dari berita yang hoax dan fake news ya, itu bisa sangat parah sekali ya. ya, Bisa terjadi permusuhan, keterbelahan, bahkan bisa jadi perang ya, bagi ya. permusuhan begitu. Nah Mm. ini kira-kira bagaimana Prof ini kita Islam yang nilai-nilai keislaman ini betul-betul bisa apa diterapkan ya di dalam soal jurnalisme ini. Mungkin itu barangkali sedikit tanggapan dan juga apa pertanyaan ya. Ya, Tapi secara keseluruhan terima kasih sekali tadi sudah banyak memberikan insight ya kepada kita semuanya tentang apa bagaimana kita berjurnalisme secara Islami begitu. Mungkin ya. begitu Prof. Terima kasih lagi saya Terima kasih. sampaikan. Ya, ya, Lain waktu mohon kesediaan lagi untuk bisa kita undang. ya, nggak ada Oke, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir masukan yang sangat berharga dari Pak Arkom tadi tentang bagaimana mem- membayangkan jurnalisme itu menyiarkan sebuah kebenaran. Di dalam praktek jurnalisme, sebenarnya yang jadi panglima itu adalah kebutuhan informasi masyarakat. Karena itu, setiap orang yang ingin menjadi jurnalis harus tahu persis dengan siapa mereka berhubungan, siapa yang menjadi audiens itu. Nah, dalam praktek penyajiannya, kalau dalam apa bahasa kita sehari-hari, kayak ngomong dengan teman aja itu, wartawan itu dalam menulis berita itu. Jadi nggak ada batas, nggak ada apa namanya ya, yang jarak terlampau jauh. Jadi ya seperti teman bicara pada udah lama nggak ketemu, kemudian wartawannya menulis berita sampai kepada masyarakat. Nah, persoalan kita adalah kita jurnalis sekarang jarang sekali yang membayangkan tentang siapa audiens ini. Jadi mereka membayangkan ini komoditas saja. Jadi hanya orang nggak bernama, orang hanya dengan angka-angka saja. Nah, karena itu ya informasinya nggak sampai. Hoax pun ada, kemudian yang tadi post-truth-nya juga kebangetan. Kan post-truth itu ada juga batasannya harusnya. Jangan kalau mentang itu salah sudah berkali-kali disampaikan jadi kebenarkan tidak seperti itu juga. Jadi ada konsep literasi sebenarnya. Nah, literasi ini harus dua-duanya. Jadi masyarakatnya literasi tentang media, jurnalis nggak punya literasi tentang masyarakat. Karena masyarakat itu siapa sih sebenarnya kan? Nggak bisa dia sebut heterogen. Oh, sangat banyak, sangat bervariasi kan tidak begitu. Karena mereka punya hati nurani. Mereka tidak hanya punya pikiran, tapi hati nurani juga. Kadang-kadang mereka menerima informasi itu, tetapi hati nurani mereka menolak kok. Tapi nggak ada kesempatan untuk ngomong. Jadi mengenal betul siapa masyarakat, siapa audiensnya itu menurut saya yang paling penting. Apalagi kalau terkait dengan uh, wartawan sebagai pendakwah misalnya. Karena kalau itu tidak kenal, nggak akan masuk itu. Jadi sekarang itu jarak antara jurnalis dengan masyarakat itu jauh. Karena masyarakat betul-betul hanya dianggap sebagai komoditas. Orang tak bernama, orang nggak punya hati, nggak punya pikiran. Pokoknya informasi saya sampai, sudah terserah mereka. Jadi tidak begitu. Di negara maju aja nggak seperti itu kok.
apalagi kita di negara yang masih ber apa ya, yang masih berusaha untuk menjadi sebuah negara maju. Jadi sekali lagi dari masyarakatnya perlu ada literasi media, dari jurnalisnya perlu ada literasi tentang masyarakat. Nah, literasi, nah sayangnya sekarang literasinya hanya tentang media, tentang digital misalnya. Tapi literasi dari pihak jurnalisnya nggak dilakukan, jadi nggak imbang gitu. Jadi kita seolah-olah menganggap wartawan ini sudah sempurna, padahal justru inilah yang sebenarnya yang harus diperbaiki lebih dulu. Untuk itulah perlu misalnya kita mengadakan bagaimana mengintegrasikan jurnalisme dan Islam. Karena kalau itu sudah fix, itu bisa terjadi bisa dipahami oleh wartawan dan itulah yang mereka praktekkan. Itu mungkin sekedar apa ya gambaran apa yang harus dilakukan saat ini Pak Arkom. Baik, makasih Prof. Ya sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Akom, Arkom atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Dari para peserta, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada Prof. Abror? Kalau boleh satu lagi Prof, Ya Pak. Ya, ngomong kesempatan ya. ya, Kalau di dalam dunia akademis ya, di kampus atau mungkin kalau ada pelatihan-pelatihan tentang value, tentang nilai, ya. itu diajarkan nggak ya secara kuat gitu ya sebagai seorang jurnalis? Apakah lebih kepada aspek praktisnya, bagaimana mengungkapkan fakta atau berita dan sebagainya? Ada nggak kira-kira penguatan aspek value ini ya, Prof ya? Dalam prakteknya ini saya memang tidak tahu ya. Ya, kalau kalau dilihat di kampus misalnya pelatihan benda jurnalisme itu eh, basic value itu seolah-olah terlindas oleh norma. Jadi yang dikaitkan yang difokuskan oleh mereka norma. Norma itu batas-batasan pemberitaan. Value itu boleh dibilang nggak ada, Pak. Itu yang menurut saya keliru. Karena norma kan itu berurusan dengan hukum, value dengan budaya. Nah, budaya ini yang tidak digali sehingga value-nya itu tidak muncul. Ketika sekali muncul itu lalu disalahkan, dia menyalahi norma. Jadi kalau menurut saya yang penting justru value-nya dulu, baru norma. Karena kalau norma itu garisnya sudah jelas. Ini hukum, misalnya kode etik jurnalistik, ada hukum apa undang-undang pers, ada undang-undang ITE itu norma. Tapi yang basic value-nya ini misalnya kebersamaan, misalnya rahmatin rahmatan lil alamin, misalnya itu nggak boleh dibilang kurang dihayati sehingga ketika jadi nanti orang melupakan value ini lalu norma yang diikuti. Padahal ketika mengikuti norma ini prakteknya mereka nggak takut malah. Banyak orang yang nggak merasa melanggar norma ya biasa, tapi kalau melanggar value malah sedih mereka. Jadi menurut saya memang itu kekurangan kita selama ini lebih terpaku pada norma ketimbang value. Padahal saya setuju value itu yang harusnya menjadi dasar untuk bisa berbuat sesuatu. Jadi kultural itu kita yang kurang menurut saya, Pak. Ya, kasih. Baik, mengingat waktu, mungkin untuk sesi diskusi ini kami cukupkan. Sebelum ditutup, kiranya berkenan pembicara dapat memberikan closing statement terlebih dahulu. Ya, pertama terima kasih pada Masjid Kampus sudah mengundang saya untuk berbicara tentang integrasi jurnalisme dan Islam. Ini jadi obsesi saya juga. Itu dibuktikan saya sudah menulis 2 buku yang mencoba integrasikan jurnalisme dan Islam. Ini saya sebut integrasi jurnalisme dan Islam yang dasar, kemudian yang menengah. Nah, saya sedang membayangkan itu seperti apa yang integrasi jurnalisme dan Islam tingkat tinggi. Kalau ada teman-teman yang berminat untuk bergabung dalam menyiapkan naskah ini,
Saya akan sangat senang hati. Nanti silakan di kontak saya. Mas Kam punya nomor HP saya. Silakan digabung ke sana. Tapi artinya jangan ini berhenti sampai di sini. Kita harus lanjutkan sehingga muncul nanti apa ya konsep yang lebih operasional tentang bagaimana sebenarnya integrasi jurnalisme dan Islam itu yang kita harapkan bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu eh, pernyataan apa closing statement saya. Terima kasih Mbak Nada. Baik, terima kasih Prof. Abror atas closing statement-nya. Terima kasih banyak kami ucapkan kembali kepada Prof. Dr. Ana Nadia Abror MES, serta para peserta yang antusias dalam mengikuti sesi pematerian dan diskusi pada sore hari ini. Kami informasikan bahwasannya webinar integrasi ilmu dan agama bulan ini, bulan depan mengangkat tema besar Islam, kedokteran, kesehatan masyarakat, dan keperawatan. Besar harapan kami Bapak Ibu peserta dapat berpartisipasi dalam agenda-agenda webinar integrasi ilmu dan agama berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dari para peserta sekalian. Marilah kita tutup agenda pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Terima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di agenda kami selanjutnya. Terima kasih. Mohon pamit. Makasih sekali Prof. Abdor. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Ya, Pamit. makasih Mbak Nada ya. Ya, sama-sama Pak.